Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lucianis Ning, absen 17, NIM 2012-06-1045 dari kelas Ilkom B. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Rizky Martasari dari Prodi Ilmu Komunikasi 2B. Halo, nama saya Kadek Puspita Dewi dengan NIM 2012-06-1047 dari Ilmu Komunikasi 2B. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komawa Trisna Gunawan, NIM 201-206-1048 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sutamiasa, NIM 2012-06-1049. Nah, teman-teman, kali ini aku mau menjelaskan tentang salah satu teknik komunikasi yang bagus banget untuk kita berbagi dan untuk menerima informasi dengan lebih efisien loh. Ini nih salah satunya aplikasi Zoom. Pastinya dari kalian sudah ada yang tahu kan? Nah, jadi aplikasi Zoom merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan saat ini, baik work from home maupun e-learning untuk sekolah ataupun kampus. Jadi aplikasi ini membuat kita dapat berinteraksi tanpa harus bertemu satu sama lain. Selain video conference, aplikasi ini juga memuat di dalamnya berupa fitur presentasi maupun chat. Kalian juga bisa melakukan panggilan video conference dengan jaringan yang jernih dan lancar, serta background yang dapat diganti-ganti loh. Baik itu paket berbayar, premium, maupun paket gratis. Zoom ini telah terbukti berhasil banyak mendukung work from home saat ini yang banyak dilakukan pekerja dari seluruh negara. Aplikasi konferensi rapat video ini dapat melakukan lebih dari sekedar mengaktifkan pertemuan tatap muka virtual yang membuat peserta di dalamnya terasa lebih nyata dan tetap terhubung. Nah, teman-teman, aplikasi Zoom ini juga memberikan kontrol penuh bagi para penggunanya dengan memberikan kalian akses menelpon, berbagi kontrol, mengadakan rapat dengan peserta lain, dan juga melakukan rekaman rapat dalam format video. Layanan konferensi rapat web Zoom juga mempunyai fitur-fitur dan beberapa opsi tersembunyi bagi kalian yang memilih menggunakan layanan tingkat lanjut dan premium. Nah, teman-teman, kali ini aku mau berbagi fitur-fitur utama dalam aplikasi Zoom ini. Ada banyak sekali fitur-fitur Zoom yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan, baik itu grup, kerjaan, dan hal-hal lainnya. Bahkan ada juga yang memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting ini untuk melaksanakan video conference. Nah, yang pertama ada pertemuan rapat one-on-one. Host atau tuan rumah dapat melakukan pertemuan persatuan atau one-on-one tanpa batas, bahkan dengan paket gratis sekalipun. Kita juga dapat dengan mudah melakukan manage terhadap user yang bergabung pada konferensi meeting Anda dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kita dapat mengundang hingga 500 orang peserta jika Anda membeli add-on untuk rapat besar. Namun, paket gratis memungkinkan kita untuk menyelenggarakan konferensi rapat format video hingga 40 menit dan sampai 100 peserta. Zoom sangat mudah digunakan bahkan dengan koneksi yang lambat sekalipun. Sharing screen and chat. Peserta dapat bertemu dalam format one-on-one atau dengan kelompok besar serta berbagi layar kita dengan peserta lain sehingga mereka dapat melihat apa yang kita lihat. Hal ini sangat berguna bagi kita yang menggunakan Zoom untuk rapat pekerjaan, mempresentasikan proyek dengan klien, dan lainnya. Nah, untuk peserta juga dalam melakukan chat ke semua user atau juga ke user lain secara private, fitur ini sangat bermanfaat untuk diskusi antar peserta yang hadir untuk rapat dan conference. Bisa juga dimanfaatkan untuk sesi FAQ atau tanya jawab dengan menginformasikan pertanyaan pada fitur chat ini. Nah, selanjutnya ada fitur recording video call. Satu lagi yang tidak kalah keren dari Zoom, kita bisa melakukan recording atau merekam video call yang kita lakukan. Hal ini sangat bermanfaat bagi kita pengguna yang melaksanakan video conference di mana nantinya videonya akan diupload kembali atau diedit agar lebih baik sebelum dipublikasikan ke umum. Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah beberapa fitur yang sangat umum yang bisa kita coba di aplikasi Zoom ini. Dalam pandemi ini, sebuah perangkat aplikasi konferensi rapat video online telah bergeser menjadi landasan
tim untuk sukses dan produktif, menghubungkan guru dan murid serta kegunaan lainnya di waktu pandemi ini. Aplikasi ini memungkinkan kita semua tetap bertemu tatap muka meski secara online, berbagi informasi, dan tetap terhubung satu sama lain, walau dilakukan dari kediaman masing-masing. So, aplikasi ini sangat cocok bagi para milenial maupun orang tua. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur selain video conference, meeting, dan presentasi, ada juga fitur Zoom Room. Nah, sudahkah kalian menggunakan aplikasi Zoom ini? Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Bye-bye. Hey, keasikan nonton YouTube, aku jadi lupa nih nyapa kalian. Ngomong-ngomong tentang YouTube, pasti kalian udah gak asing lagi kan sama YouTube? Aku yakin, setengah hari dari hari kalian habiskan dengan nonton YouTube kan? Ayo ngaku. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih apa pengertian YouTube? Jadi, menurut Wikipedia, YouTube adalah situs web yang berisi berbagai macam video dan digunakan sebagai media komunikasi oleh masyarakat. Ngomong-ngomong tentang YouTube, kalian udah subscriber berapa banyak content creator sih? Kalau aku sih, banyak banget ya. Ngomongin konten kreator, rasanya nggak lengkap kan kalau nggak ngomongin kontennya. Kalian sering nonton konten apa aja sih? Kalau aku suka banget nonton tentang cara merawat kecantikan dan cara memasak dan juga vlog-vlog dari artis-artis. Biasanya aku nonton Jessica Jane. Dia kan sering tuh buat konten tentang cara memasak. Kalau cara merawat kecantikan, biasanya aku nonton Tasya Farasya. Kalau kalian siapa? Ngomong-ngomong tentang konten, aku ingin membahas berbagai macam konten yang ada di YouTube. Oke, check it out. Pertama ada Way and Style. Konten ini berisi mulai dari cara merawat kecantikan, cara memasak, cara membuat sesuatu, hingga tips and trick. Biasanya kalian nonton konten ini dari konten creator siapa sih? Jessica Jane, Pavlova. Aku juga nonton mereka loh. Cara masak mereka simple banget kan? Kemudian 2 ada musik. Channel ini biasanya digandrungi oleh para musisi dan penyanyi. Biasanya mereka mengupload video musik mereka agar para penggemar tahu bahwa mereka sudah merilis single baru. Sebelum ada Spotify dan Joox, pasti kalian dengerin musik di YouTube kan? Ayo ngaku. Ketiga ada education. Konten ini berisi tentang video edukatif yang membahas pengetahuan-pengetahuan akademik maupun umum. Biasanya kalau aku butuh pemahaman lebih tentang sesuatu pengetahuan, aku bakal searching nih di YouTube. And aku akan dapat habis itu aku nonton dan pemahaman aku meningkat. Kayak kemarin aku kurang ngerti tentang filsafat aksiologi. Aku nyari di YouTube tentang konten kreator yang bahas ini dan aku memahaminya walaupun sedikit. Keempat ada entertainment. Konten ini paling banyak digemari oleh penggemar YouTube. Karena konten ini berisi berbagai macam hiburan, mulai dari vlog, video prank, video lucu, hingga podcast. Biasanya kalian nonton konten entertainment di mana sih? Rans ya, sedikit berbeda sih kalau aku di Kui Entertainment. Mereka biasanya wawancarain artis ataupun buat vlog bersama artis. Oke, kelima ada komedi. Biasanya konten ini berisi tentang stand up komedi maupun video pendek yang terasa lucu atau berisikan humor. Biasa sih aku nonton Raditya ya, stand up komedi yang udah terkenal banget. Film and animasi. Biasanya konten ini berisi tentang short movie ataupun sinematik dari kameramen pemula sampai terkenal. Biasanya kalian nonton film and animasi dari konten kreator siapa sih? Aku rekomendasiin buat nonton dari channel Motion Films karena biasanya mereka mengangkat lagu yang lagi booming dijadiin short movie dan itu benar-benar keren banget. Kemudian ketujuh ada traveling and event. Jenis konten ini biasanya menampilkan berbagai tips traveling seru hingga review hotel dan objek wisata. Biasanya kalau aku sebelum liburan, aku nyari dah di pencarian YouTube traveling keren di Bali dan aku bakal dapat banyak info seperti hotel murah ataupun objek wisata terdekat yang ingin aku datangi. Kedelapan ada gaming. Siapa nih gamers di sini? Aku yakin banyak dari kalian pasti gamers kan? Kalau aku sih aku kurang suka tentang gamers. Biasanya pun konten ini berisi tentang pertandingan game maupun tips and trick bermain game. Yang aku tahu gamers terkenal itu
adalah Just No Limit. Selengkapnya aku nggak tahu sih. Kemudian ada news. Konten ini biasanya berisi tentang updatean berita terbaru maupun yang sudah lewat. Kemudian ke-10 ada Pets and Animals. Konten ini membahas tentang peliharaan dan hewan. Biasanya konten ini berisikan cara merawat. Ada sport. Biasanya konten ini berisikan kegiatan olahraga, mulai dari pertandingan hingga workout sederhana. Biasanya kalau aku mulai merasa berat badanku naik, aku bakal nyari nih di pencarian YouTube workout sederhana di rumah aja. Dan aku bakal ngelakuin yang ada di YouTube. Ini benar-benar membantu buat kalian yang menurunin berat badan ataupun sehat. Kemudian ada Science and Technology. Konten ini berisi informasi edukatif yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya kalian kalau mau nyari HP ataupun teknologi yang lain, bakal nyari YouTube juga nggak sih? Biasanya sih sebelum aku beli HP ini, aku nyari handphone yang sesuai dengan spesifikasi yang aku mau dan juga budget yang aku inginkan. Dan Autos and Vehicles. Konten yang memanjakan para penggemar otomotif ini biasanya berisikan tentang otomotif terbaru, review dan cara merawat hingga pernak-pernik otomotif. Karena aku kurang suka, jadi aku jarang nontonnya. Oke, sekian dari aku. Materi berikutnya akan dijelasin oleh teman aku. Di sini saya akan membahas mengenai Facebook. Facebook adalah salah satu dari sekian banyak social network atau situs jejaring sosial yang ada di jagat web. Facebook pertama kali hadir pada bulan Februari 2004 dengan Mark Zuckerberg sebagai pendirinya. Di awal-awal berdirinya, Facebook hanya ditunjukkan untuk kalangan mahasiswa Universitas Harvard. Baru di tahun 2005, Facebook membuka keanggotaan untuk kalangan anak sekolah. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006, Facebook membuka keanggotaan secara universal alias siapa saja. Adapun manfaat Facebook. Facebook telah menjadi situs social networking terbesar saat ini. Ada begitu banyak manfaat Facebook yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama, sebagai tempat untuk mencari teman. Yang kedua, tempat promosi. Yang ketiga, tempat diskusi. Di samping mempunyai kelebihan, Facebook juga mempunyai kekurangan, yaitu dapat mengurangi waktu efektif Anda karena Anda bisa bermain Facebook berjam-jam. Dan juga pornografi. Facebook sangat memungkinkan untuk penyebaran foto-foto yang berbau pornografi. Di samping kekurangan, Facebook juga mempunyai kelebihan, seperti menjalin silaturahmi, bisnis, tempat curhat, dan praktis. Jadi sekian sekilas info mengenai Facebook. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis video yang ada di Instagram. Mungkin kalian sudah tahu dan bahkan juga pernah menontonnya. Contohnya seperti video iklan. Video iklan yang ada di Instagram digunakan sebagai media promosi suatu produk yang biasanya memakai para selebgram terkenal yang memiliki followers banyak yang saya tahu seperti Awakarin. Kalian pasti tahu dong siapa Awakarin itu. Yang kedua adalah video hiburan. Banyak sekali akun-akun di Instagram yang menayangkan video-video lucu sebagai hiburan. Saya sih sering nonton di akun Ngakak Aja Dulu. Kalau kalian sering nontonnya di mana? Yang terakhir adalah video berita. Video berita di Instagram biasanya menayangkan cuplik-cuplikan kecil dari berita yang ada di TV. Dan juga ada yang sengaja merekam suatu kejadian yang nantinya rekaman kejadian itu di-repost oleh akun-akun berita seperti Info Denpasar, Info Singaraja, dan masih banyak akun-akun lainnya. Sekian video dari saya. Mungkin juga masih banyak video-video yang kalian ketahui namun tidak bisa saya sebutkan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Dah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi yang sangat tenar di tahun 2021 ini,
yang sering digunakan oleh kaum anak-anak, kaum remaja maupun orang tua. Jadi aplikasi ini disebut dengan aplikasi TikTok. Oke, jadi sebelumnya teman-teman udah tahu kan apa itu aplikasi TikTok serta kegunaannya? Jadi di sini saya akan menjelaskan secara ulang dan secara detail tentang apa itu aplikasi TikTok. Nah, perlu teman-teman ketahui, aplikasi TikTok merupakan aplikasi jaringan sosial atau platform video musik yang diluncurkan oleh Sang Yiming di Tiongkok pada tahun 2016 lalu. Aplikasi tersebut memberikan izin kepada pemakainya untuk membuat video musik mereka sendiri ataupun menonton video musik dari orang lain. Nah, di aplikasi TikTok ini memberikan banyak manfaat kepada para penggunanya, salah satunya yaitu bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Kenapa begitu? Perlu teman-teman ketahui bahwasanya sekarang banyak para dosen dan para guru memberikan tugas kepada mahasiswanya tentang konten-konten TikTok yang positif seperti konten tips and trick, konten travel maupun konten-konten materi yang diberikan pada saat pelajaran tersebut. Selain sebagai media pembelajaran, TikTok juga memberikan manfaat kepada penggunanya yaitu sebagai media hiburan serta sebagai media penyampaian informasi. Nah, sebagai media hiburan, TikTok memberikan platform video musik yang dibuat oleh para penggunanya yang bisa di-share kepada pengguna lain. Selanjutnya, TikTok juga memberikan manfaat kepada penggunanya sebagai media penyampaian informasi. Di sini, penggunanya bisa membuat berita-berita terkini sehingga orang banyak tahu tentang berita tersebut serta memberikan banyak informasi yang bagus, memberikan informasi yang positif kepada pengguna-pengguna lainnya. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Jadi teman-teman udah tahu kan apa itu aplikasi TikTok serta kegunaannya? Jadi teman-teman tidak hanya bisa menggunakan aplikasi tersebut, namun juga mengetahui apa itu aplikasi TikTok serta kegunaannya.